Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Kurniawan, nomor induk mahasiswa 11908006. Saya dari program studi Manajemen Dakwah semester 4 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku kelompok dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasan. Apabila berbicara tentang perilaku organisasi, berarti juga membahas tentang perilaku manusia. Manusia adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuknya. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Perilaku manusia yang terdapat di dalam organisasi berasal dari dua sumber, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku kelompok tersebut berasal dari perilaku individu-individu yang berkumpul menjadi sebuah kelompok. Bila berbicara tentang pengertian dari perilaku kelompok dalam organisasi, maka dapat disimpulkan hal tersebut adalah bentuk aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Lalu kemudian kita masuk kepada tipe-tipe kelompok di dalam organisasi. Berdasarkan alasan terbentuknya, kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan juga informal. Yang pertama adalah kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi. Kelompok ini dirancang untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terkait di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasional. Kelompok formal kemudian terbagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu kelompok komando dan juga kelompok tugas. Lalu yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok ini kemudian juga terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kelompok minat dan kelompok persahabatan. Sedangkan berdasarkan prestasinya, kelompok dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah kelompok pseudo, yang kedua kelompok tradisional, yang ketiga adalah kelompok efektif, dan kelompok prestasi tinggi. Lalu kemudian tipe kelompok yang selanjutnya bisa dilihat dari interaksinya. Kelompok ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok premier dan kelompok sekunder. Kita beralih kepada tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Riset menunjukkan bahwa suatu kelompok berkembang melalui 5 tahapan hingga dinamakan The 5-Stage Group Development Model. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah tahapan pembentukan atau forming. Tahapan ini merupakan tahapan awal pengembangan kelompok, di mana tindakan awal para anggota mulai menciptakan pola-pola hubungan dengan pimpinan, rekan kerja, dan norma-norma kelompok. Secara singkat, pada tahapan inilah pola dasar perilaku kelompok mulai ditekankan. Lalu yang kedua ada tahapan pancaroba atau keributan atau yang dikenal dengan storming. Pada tahapan ini anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak dan memaksa terhadap individualitas. Selanjutnya terjadi konflik intra-kelompok yang terjadi akibat perselisihan siapa yang berhak mengontrol atau mengawasi kelompok dan apa yang harus dilakukan kelompok ini. Lalu yang ketiga adalah tahapan penormaan atau norming. Tahapan ini merupakan tahap di mana hubungan akrab mulai terjalin dan kelompok mulai menyatu. Anggota mulai mengakhiri perbedaan dan mulai menjalin kerjasama dengan tingkat kohesivitas atau kepaduan yang tinggi. Yang keempat adalah tahapan pelaksanaan atau performing. Pada tahap ini, kelompok mulai berfungsi dan menitik beratkan pada penyelesaian secara efektif tugas-tugas yang telah disetujui pada tahap norming. Karena struktur sudah ditetapkan dan diterima sepenuhnya, energi kelompok beralih dari sekedar saling mengenal dan memahami menjadi mewujudkan dan menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah tahapan penundaan atau adjourning. Tahapan ini merupakan representasi akhir dari sebuah kelompok. Bagaimanapun untuk tim yang sudah yang dengan tugas khusus
Saat tujuan telah tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru. Pada tahap ini, perhatian kelompok fokus pada penyelesaian kegiatan daripada pelaksanaan tugas. Sebagian anggota kelompok bersukacita dengan pencapaian kelompok, dan sebagian lain lagi bersedih karena hilangnya rasa keakraban dan persahabatan. Lalu pembahasan yang terakhir adalah manfaat kelompok dalam organisasi. Berbagai kelompok bekerja dalam suatu organisasi sebagai kesatuan-kesatuan yang jelas. Menurut Ursanto, setidaknya ada 7 manfaat yang didapat dengan adanya suatu kelompok dalam organisasi, antara lain: yang pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang karena merasa mempunyai perlindungan. Lalu yang kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan, baik menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kelompok dapat memberi martabat, status sosial, dan pengakuan. Yang keempat, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. Lalu yang kelima, kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. Keenam, kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang dalam kesulitan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi perilaku kelompok dalam organisasi. Sekian video dari saya. Bila Anda suka, silahkan like. Dan bila tidak suka, bisa tinggal tekan tombol dislike. Dan bila dirasa bermanfaat, silahkan di-share video ini. Terima kasih. Saya Taufik Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.